al akhiri kang akhir iku al julusu lungguh litasyahudi krana are maca tahiyat al akhiri kang akhir al hadi asyara utai kang kaping 11 iku atasyahhudu tasyahud iku atasyahudu tahiyat al akhiru kang akhir asani asyara utai kang kaping 12 iku as-sholatu maca donga sholawat alan nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudi ing dalam tahiyat al akhiri kang akhir asalitsa asyara utai kang kaping 13 iku at-taslimatu uluk salam al ula kang kawitan ar-rabi'a asyara utai kang kaping 14 iku at-tartibu urut-urut. Kam arkanus sholati, ada berapakah rukunnya sholat? Arkanuha arba'ata asyara ruknan. Rukunnya sholat ada 14 rukun. Memang berbeda-beda dalam penjelasan kitab ya. Bukan berarti beda rukunnya, tapi hitungannya ada yang digandeng-gandeng, ada yang satu semua. Al awalu al qiyamu lil qadiri fil fardi. Yang pertama rukunnya sholat adalah berdiri bagi orang yang bisa berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri, sholat fardu harus berdiri. Berarti kalau orang itu tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Tidak bisa berdiri, duduk. Duduknya dengan posisi duduk iftirosh. Itu duduk ketika tahiyat awal. Kalau tidak bisa duduk iftirosh, maka tidur miring. Tidur miring berarti miring ke arah barat kalau orang Indonesia. Berarti posisi tidurnya kepalanya di utara, kakinya di selatan, kemudian miring ke arah barat. Wah, sakit. Apa biasanya kalau tidak bisa berdiri? Sakit bisul yang bisunya besar di bawah kaki. Nggak bisa berdiri kan? Masa duduk berdirinya miring-miring? Nanti malah nggak menghadap ke arah barat dadanya. Kemudian tidurnya, ya sakit bisanya tidur seperti apa? Itu. Tidur miring nggak bisa, tidur telentang menghadap ke arah barat sambil dikasih bantal. Jadi badannya bagian dadanya agak dengel gitu loh. Jadi nggak tidur gitu begini, jadi agak dengel. Ngerti nggak? Jadi agak tuh gitu loh. Kalau nggak bisa lagi, ya semampunya sampai tidak bisa apa-apa, maka dengan menggunakan isyarah, dengan gerakan kepala. Tapi bisa nggak ya seperti itu? Biasanya kalau orang sakit ya, tapi ya itu diusahakan semampunya. Jadi tidak langsung sakit, nggak boleh malah. Ya udah nggak usah sholat. Asani an-niyatu. Yang kedua, rukunnya sholat yang kedua adalah niat. Asal itu takbiratul. Jadi siap-siap mau sholat. Kemudian niat usolli faradul maghribi salasa rakaatin mustaqbil kiblati. Mulutnya mengucapkan, kemudian kalau mau niat itu aslinya dalam hati. Tapi kenapa mulutnya melafalkan? Supaya begitu mulut kita mengucapkan niat usolli, kemudian usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati,
Misalnya makmuman lillahi ta'ala, Allah. Begitu mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati saya niat sholat fardu zuhur. Paham gak? Jadi kerentek dalam hati saya niat sholat fardu zuhur bersama. Al-Fatihah sudah hafal semua ya. Kalau sudah mondok ya rata-rata sudah hafal semua. Bahkan kalau yang di rumahnya sudah sekolah madrasah, sudah ngaji, ya sudah bisa. Paling tidak tinggal membenahi kefasihannya. Ayatnya Al-Fatihah ada berapa? Ada 7. Mulai dari kalau a'udzubillahi bagian dari ayat Fatihah. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Nah, harus fasih, tidak boleh mengurangi tasdidnya, tidak boleh mengganti satu huruf dari Al-Fatihah. Alhamdu nggak boleh, nggak sah nanti. Jadi harus alhamdu. Ha itu bersih. Kalau ha itu kira-kira kita naruh kertas di depan, kita bilang itu nggak gerak. Kalau ho baru ada ngorok-ngoroknya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Terus rabbil alaminnya baknya nggak ada tasydidnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan buru-buru alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kalau buru-buru alhamdulillahi rabbil alamin, keburu-buru mingkem, malah nanti kedengarannya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Allahu Akbar. Tidak boleh juga mengganggu orang yang ada di sampingnya. Gimana biasanya Allah itu? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sampingnya, apalagi kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Ada kadang-kadang, aduh ini di samping saya kok keras itu. Kalau selesai sholat, kamu bacanya keras banget, agak budek dah. Karena batasannya harus terdengar oleh telinga sendiri, tidak boleh kedengaran orang lain. Maksudnya tidak boleh sampai mengganggu orang lain. Kecuali imam, kalau imam suaranya harus lantang. Jadi bacaan Fatihahnya harus fasih, tidak boleh mengganti huruf-huruf yang ada di dalam Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jangan Ar-Rahmanir-Rahim sampai ngorok, nggak boleh ada ngorok-ngoroknya ha itu. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya itu ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ha ada di dada, jangan buru-buru makanya. Ya prakteknya nanti sendiri-sendiri. Biasanya kalau baca Quran buru-buru itu loh. Hanya di langit-langit suaranya. Tapi kalau kha agak ke belakang lagi. Ya. Udah kan sudah pada pindah Al-Fatihahnya. Kenapa baru praktek sekarang? Al-khamisu ar-ruku'u. Kemudian yang kelima, ini rukunnya. Kemudian rukun yang kelima adalah ruku. Ruku merkungkung seperti yang sudah kita lakukan ketika melakukan ruku. Tidak boleh, maksudnya jangan sampai terlalu ke bawah, juga tidak boleh dengak. Jadi kira-kira gigirnya punggungnya itu lurus. Jadi tuh gitu.
Jadi nggak boleh terlalu begini, dongkok. Misalnya pegang tangannya, yang sebaiknya megang lutut. Ini megangnya di bawah lutut, maka nanti bisa begini. Bentar ya tidak. Diam sebentar. Tapi kalau kepengen agak lama ya baca subhanallahnya jangan sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali kalau sholatnya sendirian ya. Itu. Kemudian yang as-sabi'u al-i'tidalu. Yang ketujuh, rukunnya sholat yang ketujuh adalah i'tidal. Nah ini makanya yang keenam, tumakninah ketika ruku, tumakninah ketika i'tidal, tumakninah ketika sujud, tumakninah ketika duduk di antara dua sujudan, dihitung satu. Ada di dalam kitab lain misah. Tumakninah ketika ruku, kemudian baru i'tidal, rukun tersendiri i'tidal. Rukun sendiri tumakninah ketika i'tidal. Berarti kan dipisah-pisah. Ini kan digandeng tuh, makanya jadi sedikit. Hitungan rukunnya itu loh. Atsaminu as-sujudu. Kemudian yang ke-8 adalah sujud. Sujud, madal sujudnya ya. Ngerti madal? Kakinya, jari-jari kakinya didegegakan begini. Ini misalnya jari-jari kaki. Nah. Jari-jarinya nggak bisa degek semua karena pendek-pendek ya semampunya. Pokoknya di antara jari-jari kaki itu harus ada yang dibeginikan. Jadi tidak boleh begini. Ini misalnya jari kaki, tidak boleh begini. Tidak boleh biasa saja, tapi harus paham? Jadi kalau kaki ya berarti begini. Tuh begini tuh namanya madal. Jadi sujud tuh nggak boleh begini, tapi harus ini namanya madal gitu. Batuknya ketika sujud harus mengenai tempat sujud. Kemudian kedua tangannya ditaruh di tempat sujud. Begini. Jadi jari-jarinya dihadapkan ke arah barat begini. Nggak usah begini. Kayak begini. Karena ada berapa? Anggota sujud itu ada berapa? 7 ya. 2 telapak kaki, 2 lutut kan 4. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian jidat. Makanya hidung ada yang kena, ada yang tidak. Makanya kan karena nggak wajib. Sehingga ketika pakai masker pun nggak apa-apa. Karena hidung tidak wajib mengenai tempat sujud. Apalagi yang hidungnya nggak mancung. Nanti kalau wajib kesulitan seperti saya ini. Nah itulah. Berikutnya at-tasi'u al-julusu bainas sajdataini. Kemudian yang ke-9 rukunnya sholat yaitu duduk di antara 2 sujudan. Duduk di antara 2 sujudan ya tadi kakinya harus madal juga. Duduk di antara 2 sujudan keadaannya bagaimana? Duduk iftirosh sama seperti duduk ketika tahiyat awal. Al-ashiru al-julusu litasyahudi. Kemudian yang ke-10 adalah duduk karena tasyahud akhir. Rukun tersendiri. Al-hadi asyara yang ke-11 adalah at-tasyahud al-akhiru. Membaca tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir, tangannya langsung ditaruh di atas paha. Tetapi jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke belakang. Tidak terlalu ke belakang, tidak terlalu ke depan. Jadi gini. Kira-kira ujung-ujung jarinya pas di ujungnya lutut. Tidak begini, tidak begini, tapi begini. Tangan kanan dikepalkan, tangan kanan langsung ditunjuk begini. Sudah dari mulai awal begini. Kemudian nanti ketika baca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, pas illallah ininya diangkat. Tidak perlu digini-ginikan.
Tidak perlu terlun lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Udah. Enggak usah turun lagi. Ya, jadi tidak terlalu begini. Masa ada yang tasawuf? Ada yang tasawuf yang nggak niat banget tasawuf ya begini. Jadi ininya pas di ujungnya lutut. Asani asyara. Yang ke-12 adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Asalitha asyara, kemudian yang ke-13 at-taslimatu al-ula. Itu uluk salam yang pertama rukun. Makanya begitu uluk salam yang pertama udah selesai baca tahiyat, baca sholawat Ibrahim itu ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Tut kentut. Udah selesai. Emang suara kentut begitu ya? Jadi begitu selesai uluk salam yang pertama, kemudian hadas, kemudian kentut, udah selesai. Sah sholatnya karena sudah selesai. Baru mau uluk salam yang pertama kok kentut, ya batal, rusak semua sholatnya. Nah, karena uluk salam yang kedua, kita kan terbiasa juga uluk salamnya 2 kali ya. Uluk salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Arabi'a asyara at-tartibu. Kemudian yang ke-14 adalah tertib. Nah, kayak tadi ya, tertib itu mulai dari, bukan berarti kalau di sini kan urutannya rukun sholat berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Kemudian yang kedua niat, kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Tapi pada prakteknya kan berdiri, sudah dalam keadaan berdiri, niat bersama dengan takbiratul ihram gitu kan. Berarti kan nggak urut, ada yang bersamaan. Kemudian yang keempat baca Fatihah. Kemudian baru setelah baca Fatihah sunnah baca surat, kemudian ruku gitu kan. Harus tertib urutannya. Jadi tidak boleh sebelum ruku kemudian sujud dulu baru ruku. Itu namanya nggak tertib. Maiku apa sunanus sholati utai piro-piro sunai sholat qoblad dukhuli in dalam sadurunge manjing via in dalam sholat. Ada berapakah sunahnya sholat yang sebelum memulai melakukan sholat? Al-adhanu ay sunanuha iku al-adhanu adhan wal iqamatulan iqamat. Sunahnya sholat yang sebelum melakukan sholat adalah adhan dan iqamat. Kalau adhan sudah cukup di masjid ya. Berarti kita bagi perempuan yang mau jamaah di musola atau ya di masjid gitu, iqamat yang dibaca. Ya selama ini saya belum pernah dengar perempuan azan sih, yang maksudnya masih mengekor azan kepada masjid yang biasanya azannya orang laki-laki. Maiku apa sunanus sholati utai piro-piro sunah sholat ba'da dukhuli in dalam sawise manjing via in dalam sholat. Ada berapakah sunahnya sholat yang setelahnya masuk melakukan sholat? Maksudnya sunahnya sholat tapi sudah dalam melakukan sholat. Ai sunanuha utawi ai sunanuha utai piro-piro sunah sholat iku qismani ana loro. Ab'adun siji rupane sunah ab'ad wa hayatun lan piro-piro sunah hay'ah. Sunah ab'ad yang pertama, yang kedua sunah hay'at. Kam iku pira ab'adus sholati utai piro-piro sunah ab'ad sholat. Ab'aduha utai piro-piro sunah ab'ad sholat iku salah satun ana telu. Ada berapa sunah ab'adnya sholat? Sunah abahnya sholat ada 3. Al-awwalu utai kang kawitan iku at-tasyahhudu. Tahiyat al-awwalu kang kawitan. Asani utai kang kaping pindho iku as-sholatu. Donga sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitasyahhudi ing dalam tahiyat al-awwali kang kawitan. Asalitu utai kang kaping 3 iku al-qunutu maca donga kunut. Fis subahin dalam sholat subuh. Wa fi witrin nisfi dan in dalam sholat witir separo al akhiri kang akhir. Wa fi witrin nisfi lan in dalam sholat witir separo al akhiri kang akhir min syahri Ramadhana saking bulan Ramadan.
Abahnya sholat ada 3. Yang pertama adalah tasyahud awal, tahiyat awal itu termasuk abadus sholat. Yang kedua membaca sholawat kepada kanjeng Nabi pada tahiyat awal itu abadus sholat. Kalau tahiyat akhir kan termasuk rukun nggak ya? Membaca sholawat pada kanjeng Nabi. Tapi kalau pada tahiyat awal membaca sholawat pada kanjeng Nabi termasuk abadus sholat sunnah. Asal-itu al-kunutu fi subhi, yang ketiga membaca doa kunut ketika sholat subuh. Dan berarti masuk dalam kategori yang ketiga. Dan di dalam witirnya separuh akhir bulan Ramadan. Berarti malam tanggal 16 sampai menjelang hari raya witirnya ada kunutnya. Nah, itu juga termasuk abadus sholat. Kam iku pira hayatus sholati utai pira-pira sunah hayate sholat. Ada berapakah sunah hayatnya sholat? Ai hayatuha iku khamsa asyarata ana 15. Al awwalu utai kang kawitan iku raf'ul yadaini, ngangkat tangan loro. Bihidha'il mankibaini, kelawan nglurusi pundak loro. Bihidha'il mankibaini, kelawan nglurusi pundak loro. Ainda takbiratul ihrami, ing dalam nalikane takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, lan ing dalam nalikane ruku'. Wa indal i'tidal, lan ing dalam nalikane i'tidal. Wa indal qiyam, lan ing dalam nalikane ngadeg. Minat tasyahudi, saking tahiyat al awwali kang kawitan. Yang kedua sunahnya sholat yaitu sunnah hay'ah. Ada berapa sunnah hay'ah itu? Sunnah hay'ah itu berbeda dengan sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad kalau lupa nanti bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah kalau lupa ya sudah, tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu ditambal, tidak perlu diganti. Yang pertama yaitu raf'ul yadaini bihidha'il mankibaini inda takbiratil ihrami. Mengangkat kedua tangan dengan melurusi kedua pundak ketika takbiratul ihram. Jadi ngelurusi pundak, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Jadi pas takbiratul ihram, sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allah. Nah ini loh. Nah, ngelurusi. Jadi tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Nah. Ini yang nggak boleh ngegem. Kalau takbir itu harus dibuka tapi tidak terlalu jeber. Nah, gini aja biasa. Allah, ininya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi bukan begini, bukan begini. Allahu Akbar. Wa indar ruku'i, dan mengangkat kedua tangan, sunnah mengangkat kedua tangan ketika ruku. Jadi ketika turun melakukan ruku, Allahu Akbar ruku. Wa indal i'tidali, bangun dari ruku, Sami Allah liman hamidah, sambil diangkat tangannya, itu juga sunnah, tapi bacanya Sami Allahu liman hamidah. Wa indal qiyami minat tasyahudi, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi kalau dari rakaat pertama bangun tidak sunnah mengangkat kedua tangan. Tapi kalau habis setelah melakukan tasyahud awal, berarti sholat maghrib yang ada tasyahud awalnya ya, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, setelahnya tasyahud awal, bangun mau berdiri lagi, sunnah mengangkat kedua tangan. Asani utai kang kaping pindho iku wad'ul yadi, nyelehaken tangan al yumna kang tengen, faqul yusra ing dalem sak dhuwure tangan kiwe, tahta shodri ing dalem ngisore dodo, tahta shodri ing dalem ngesore dada, wa faqus surrati lan ing dalem dhuwure wudel. Asali utai kang kaping telu iku doaul iftitahi, maca donga iftitah. Arabi'u utai kang kaping papat iku at-ta'awudzu, maca donga ta'awudz. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku at-ta'minu, maca amin. Asadisu utai kang kaping 6 iku qira'atu suratin, maca surat
Ba'dal Fatihati ing dalam sawise maca surat Al-Fatihah. Fi rakaati ing dalam rakaat al-ula kang kawitan. Wa tsaniyatil lan rakaat kang kaping pindho. Li ghairil ma'mumi kedue liyane makmum. Asabi'ahu ta kang kaping 7 iku al-jahru mbanteraken suara fi maudhi'ihi ing dalem panggonane jahr. Iku al-jahru mbanteraken suara fi maudhi'ihi ing dalem panggonane jahr. Wal israru lan nyamaraken suara lan nglirihaken suara fi maudhi'ihi ing dalem panggonane israr. Athaminu utai kang kaping 8 iku at-takbiru maca takbir indar raf'i ing dalem nalikane tangi wal khafdi lan temurun. Atas yang utai kang kaping 9 iku qaulu sami Allahu liman hamidah ngucap sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah kemudian Rabbana lakal hamdu ila akhirih. Fil i'tidali in dalam i'tidal fil i'tidali in dalam waktu i'tidal. Al-ashiru utai kang kaping 10 iku at-tasbihu maca tasbih fir ruku'i in dalam ruku' was sujudi lan in dalam sujud salasan kelawan ping 3. Al-hadi asyara utai kang kaping 11 iku wad'ul yadaini nyelehaken tangan loro alal fakhidaini ing atase dhuwure pupu loro. Tadi ya yang saya praktekkan tadi. Iku wad'ul yadaini nyelehaken tangan loro alal fakhidaini ing atase dhuwure pupu loro. Ma'basdil yusra sertane beber tangan kiwe, maksudnya tidak menggegemnya tadi, melepaskannya. Ma'basdil yusra sertane beber tangan kiwe wa qabdil yumna lan gegem tangan tengen illal musabbihata angin driji petunjuk ilal musabbihata angin driji penuduh. Asani asyara utai kang kaping 12 iku al iftirasyu lungguh iftiras fi jami'il jalisati ing dalam sekabehane pira-pira lungguh. Asalisa asyara utai kang kaping 13 iku at-tawarruku lungguh tawarruk fil jalisati ing dalam lungguh al akhirati kang akhir. Arabi'a asyara utai kang kaping 14 iku at-taslimatu uluk salam atsaniyatu kang kaping pindho. Sunah hayatnya sholat yaitu yang kedua wad'ul yadi al-yumna fawqal yusra tahta sodri wa fawqus surrati meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada dan di atas pusar. Nah ini jadi ketika membaca takbiratul ihram tadi sunnah mengangkat kedua tangannya sholli fardhu dzuhri Allahu akbar. Nah gini, ini kalau nggak ada ini ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian tangan kirinya di bawah dada, di atas pusar, jadi lurus pusar ini. Gini, tidak begini, tapi ini sunnah ya. Kalau melihat ada orang lain caranya berbeda ya nggak apa-apa. Ini sunnah ya. Kalau sunnah menyedekapkan tangan begini, kemudian ada orang yang kemudian tangannya begini, ya nggak apa-apa. Wa asalisu du'aul iftitahi. Jadi begini. Ini yang gegem. Ini kira-kira pas di atas pusar. Terus ini ya gini. Asalisu du'aul iftitahi. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Ar-rabi'u at-ta'awudzu. Kemudian yang keempat membaca doa ta'awudz. Apa? Setelahnya doa iftitah, mau membaca Fatihah, sunnah membaca doa ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khamisu at-ta'minu. Kemudian yang kelima membaca amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Kalau makmuman, kalau jamaah, aminnya bersamaan dengan aminnya imam. Jangan mendahului. Begitu imam kedengaran amin, kita langsung nyambung amin. Tidak mendahului. Tidak mendahului imam.
Asa wasadisu qira'atu suratin ba'dal Fatihati fi raqatil ula wa tsaniyati. Yang keenam adalah membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi selainnya makmum. Maksudnya kalau berjamaah bagi imam membaca surat ketika rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Kalau makmum ya senyandake. Bahkan ketika imam membaca surat Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Ketika imam sudah selesai Fatihah, biasanya diam sebentar kan ya. Kalau sholat fardu biasanya diam sebentar, itu memberi waktu makmumnya membaca surat Al-Fatihah. Kecuali surat tarawih ya, nggak ada ya, langsung begitu surat selesai Fatihah langsung ke surat. Ya kita senyandak ya baca Fatihah. Loh Fatihahnya belum selesai, kemudian imamnya sudah turun selesai baca surat. Nggak apa-apa, kita Fatihahnya ditanggung oleh imam. Asabi'u al-jahru fi mawdi'ihi wa al-israru fi mawdi'ihi. Kemudian yang ketujuh adalah mengeraskan suara pada tempatnya mengeraskan suara dan mengecilkan suara pada tempatnya mengecilkan suara. Mengeraskan suara bagi imam kira-kira makmumnya terdengar. Kalau sendirian ya kerasnya jangan keras-keras. Pada rakaat pertama dan kedua sunahnya pada tempat yang memang disunahkan mengeraskan suara. Berarti sholat apa saja? Sholat maghrib rakaat pertama kedua, sholat isya rakaat pertama kedua, Fatihah dan suratnya keras. Kemudian sholat subuh dan mengecilkan suara pada selain itu. Berarti sholat rakaat ya semuanya. Sholat zuhur dan sholat asar. Hati-hati, maling-malingannya nanti nyampe di rumah langsung, wah ini lulusan pesantren Kempek, ayo jadi imam. Nggak dititeni, jadi imam sholat zuhur dan sholat asar. Suaranya kelas, bismillahirrahmanirrahim. Nggak sunnah. Jangan sampai keliru seperti itu. Ada dongengnya seperti itu. Jadi sholat asar suaranya keras. Teman yang lainnya ketika sholat zuhur dan asar juga disuruh ngomong nggak keras. Dikira sama jamaahnya, loh berbeda madhab apa ya? Kok ini sholat asarnya suaranya keras? Padahal saking groginya sehingga baca Fatihah dan surat asar dibaca keras. Padahal kalau asar dan zuhur tidak perlu dibaca keras. Yang suaranya banter itu hanya maghrib, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya dan sholat subuh. Athaminu at-takbiru 'inda ar-raf'i wal khafdi. Kemudian yang ke-8 yaitu membaca takbir Allahu Akbar ketika turun melakukan ruku, ketika bangun dan ketika turun. Berarti ketika turun melakukan ruku. Kalau bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah ya. Turun melakukan sujud Allahu Akbar. Selesai sujud, 2 kali sujud, bangun mau berdiri tegak, baca Fatihah lagi, Allahu Akbar lagi. Tapi itu sunnah hay'ah. Kalau lupa ya sudah tidak perlu diulangi lagi. At-tasi'u qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kemudian yang ke-9 baca sami Allahu liman hamidah. Tadi di mana nih enggak ya? Sami muga-muga nerima. Sapa Allah Gusti Allah. Liman maring wa hamidahu kang muji sapa maning Allah. Ketika bangun dari ruku baca sami Allahu liman hamidah ya, berarti bangun dari ruku ketika i'tidal. Bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, kemudian baca doa i'tidal. Menjelang i'tidal baca sami Allahu liman hamidah. Al-ashiru kemudian yang ke-10 at-tasbihu fi ruku'i was sujudi thalathan. Yang ke-10 sunah membaca tasbih ketika ruku dan ketika sujud 3 kali. Wah, saya rukunya lama, sujudnya pengen lama, ya ditambahkan lagi, bisa 5 kali, 7 kali, 11 kali boleh, akan lebih baik, berarti bacaan zikirannya lebih banyak. Al-hadi asyara wad'ul yadaini al-fakhidaini ala bastil yusra. Kemudian yang ke-11 adalah meletakkan kedua tangan di atas pupu, seperti tadi saya contohkan, tidak boleh terlalu maju, tidak boleh terlalu mundur, pas di atas pupu. Jari-jari kita lurus di lutut, serta jari kirinya di beber, tidak menggenggam.
Kemudian menggenggam tangan kanan kecuali jari telunjuk. Asani asyara yang ke-12 adalah duduk iftirash di seluruh duduk. Di seluruh keadaan duduk saat sholat. Berarti misalnya duduk mau sujud. Duduk di antara dua sujudan, duduknya duduk iftirash. Kemudian duduk tahiyat awal, duduknya duduk iftirash. Asalisa asyara, kemudian yang ke-13 baru duduk tawarruk ketika duduk tahiyat akhir, yaitu duduknya tawarruk, maksudnya pantatnya dibuat dilepas. Tidak, kalau tadi kan kakinya dibuat semet. Kalau duduk tawarruk itu dilepaskan, jadi pantatnya ditempelkan di bumi di tempat duduk. Arabi'a asyar at-taslimatu atsaniyatu, kemudian yang ke-14 adalah uluk salam yang kedua. Ini sunnah hay'ah. Jadi kalau lupa atau tidak membacanya ya enggak apa-apa. Al-khamisah asyara niyatul khuruji minas sholati. Al-khamisah asyara utai kang kaping 15 iku niyatul khuruji, niat metu minas sholati saking sholat. Yang ke-15 niat keluar dari sholat. Ini menurut kitab ini ada yang mengatakan tidak perlu niat, ya begitu uluk salam ya sudah selesai, sudah keluar dari sholat. Tapi menurut kitab Mabadi Fiqhiyah ini harus ada niat keluar dari sholat. Begitu uluk salam ya niat selesai sholat. Ya wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah wa ibnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.